prinsip yang kita sepakati itu adalah equal partnership, masing-masing partai berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Nanti masing-masing partai, PKS, Nasdem, Demokrat, itu akan menyampaikan usulan-usulan terkait pasangan capres dan cawapres itu yang ideal seperti apa. Tidak etis kita mengambil suatu sikap bahwa kita akan melakukan sesuatu tanggal 10 misalnya, lalu tidak dikomunikasikan. Kan tadi ada tim kecil, ya kan? Tim kecil itu pasti sudah komunikasi, ya kan? Cuman kan kadang-kadang biasalah saling menjaga, ya saling bagaimana mengatur supaya ini enak semua kan gitu. Tidak ada ketersinggungan karena nggak gampang membangun koalisi ini. Karena Nasdem merasa paling besar, dia mungkin merasa ingin mendikte juga. Dia ingin mencalonkan dari luar 3 partai ini. Tapi ternyata sebelum ini menjadi kenyataan sudah ditentang oleh partai PKS. Mengapa kita cari orang luar? Wong kader kita sendiri banyak kok yang potensial. Anies Baswedan, calon presiden dari Partai Nasdem, memang sedang diperbutkan. Aher yang adalah wakil ketua Majelis Syuro Partai PKS, serta AHY yang adalah ketua umum Partai Demokrat, memang disebut punya peluang sama kuat untuk dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Anies. Jika hatimu hanya terbuat dari kertas dan plastik, lembek dan cetek, sudahlah, jangan pernah bermimpi menjadi pemimpin. Kalau Anies sebagai sebatas orang suruhan, ya pastinya santai-santai saja. Sepanjang bisa menyenangkan pihak penanggung dana yang ada di belakangnya, ya gas terus. Anies Baswedan safari politik, PKS dan Demokrat, tak ada deklarasi Indonesia Anies, koalisi gagal. Bakal calon presiden dalam pemilihan umum presiden 2024, Anies Baswedan sudah memulai safari politiknya. Anies Baswedan melakukan safari politik di kota menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution di Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Dalam kurun waktu 2 hari di Medan, Anies Baswedan akan mengunjungi berbagai rangkaian acara, mulai dari bertemu dengan para relawan, para tokoh lintas etnis dan lintas agama. Kendati Anies terus melakukan safari politik, 2 partai koalisi yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat ternyata tidak mendapat undangan dalam deklarasi relawan Anies Indonesia Anies pada 10 November 2022 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan alasan tidak diundangnya Partai Demokrat dan PKS pada deklarasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa Partai Nasdem hadir karena menjadi satu-satunya partai politik yang telah resmi mendukung Anies sebagai calon presiden. Namun demikian, Ali menampik jika Indonesia Anies merupakan relawan yang dibentuk oleh Partai Nasdem. Ia mengklaim relawan Indonesia Anies bakal bekerja untuk parpol lain yang sama-sama bekerja untuk kemenangan Anies. PKS bisa pindah koalisi. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi menilai PKS bisa bergabung ke koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Menurutnya, keputusan itu bisa diambil karena kepentingan PKS dinilai sulit diakomodir oleh kedua calon mitra koalisinya, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Di sisi lain, Ari memandang Partai Nasdem tak bisa banyak membantu PKS yang ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, untuk mendampingi Anies. Pasalnya, para Demokrat memiliki kursi di parlemen lebih banyak ketimbang PKS. Sebaliknya, Ari tak melihat bahwa PDIP tertarik untuk bergabung bersama koalisi Gerindra PKB. Ia menduga partai pemimpin Megawati itu tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. PDIP dinilai bisa kesulitan mengajukan kadernya untuk mengikuti pemilihan presiden 2024 jika bersatu dengan Partai Gerindra dan PKB. Diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan ada 2 partai politik parlemen yang bakal bergabung. Komunikasi intensif sudah terjalin dengan parpol calon mitra koalisi tersebut. Namun Muzani masih merahasiakan nama pihak yang akan bergabung. Benci roman dan kinerja nol Anies Baswedan. Meskipun jauh dari karut-marut pertentangan politik Anies Baswedan dan para pihak yang merasa ciut atas elektabilitas Anies yang terus menguat jelang 2024, saya berusaha untuk netral meskipun narasi akan tetap dianggap bagian dari politik. Seperti pilihan politik golput yang dipahami secara politik, memilih atau tidak memilih adalah juga bagian dari pilihan politik. Semua dapat dipolitisasi sesuai kebutuhan. Namun
mencermati pernyataan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, yang menyebut bahwa pihaknya sudah mengumpulkan catatan kepemimpinan Anies Baswedan selama 5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, PDIP melihat dari pencapaian RPJMD 2017 sampai 2022. Banyak program yang tidak jelas wujudnya, sehingga pihaknya memberikan penilaian 0 dari berbagai kinerja yang telah dilakukan Anies selama menjabat Gubernur. Tentu saja kita bisa maklum dalam konteksnya politik, terlepas dari baik dan buruk jika telah berlawanan arus politik, maka bisa saja terjadi fenomena benci Roman. Ini menegasi kata orang bijak politik bahwa memang prinsip Machiavelli harus dimainkan dalam setiap perkara politik agar terlihat garang padahal rapuh. Tak ada teman apalagi sahabat dalam politik, meskipun mereka berkuda bersama, makan nasi goreng bersama, atau berintim politik di kereta api, semuanya adalah bagian dari pencitraan politik. Kamuflase dari apa yang dibahasakan secara halus sebagai konsolidasi koalisi. Dalam politik, ternyata politik dagang juga menjadi item menarik, terutama dagang sapi. Entah mengapa harus sapi sebagai pilihannya. Barangkali karena proses tawar-menawarnya, apalagi politik dagang sapi dapat dipahami sebagai bentuk pemufakatan politik. Di antara partai bisa juga dilakukan oleh sebuah partai dengan pihak-pihak tertentu melakukan tawar-menawar atau konsensi lainnya untuk memenuhi keinginan masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, jelas yang bermain dalam proses politik dengan segala dinamikanya, semuanya asli manusia yang cerdas-cerdas pula, bukan kumpulan sapi. Mengapa harus 0? Apakah dalam politik tak mengenal politik etis yang menghargai kinerja rival sebagai prestasi? Bagaimanapun hampir setiap pemain politik akan bermain aman sejak 100 hari pertama kinerjanya. Setidaknya, jika ia punya 100 program, 10% saja sudah digolkan, adalah tetap saja sebuah prestasi. Sekalipun prestasinya adalah semacam seremoni dari perayaan atau bangunan artifisial. Tapi setidaknya mengubah wajah dan landscape Jakarta menjadi sedikit manis atau justru terlalu manis, sehingga sulit untuk mengungkap pujian karena soal rivalitas itu. Dan bahwa kita semua yang mengamini sebagian pencapaian jika bisa disebut dengan prestasi Anies atau apapun atau siapapun yang menjadi pengganti gubernur yang lama adalah bagian dari kesinambungan kerja-kerja pembangun pendahulunya. Ada proyek yang baru bisa selesai dalam kontrak multi-years dan bisa selesai dalam sekejap seperti kerjaan Sangkuriang pembangun Tangkuban Perahu, tapi itu muskil. Jika Anies hanya sebagai pelanjut pembangun karena bertanggung jawab telah disematkan publik dalam sebuah elektoral, maka menjadi kewajibannya melanjutkan pembangunan yang tersisa, tertunda atau tak pernah terrealisasi untuk dilanjutkan, diwujudkan atau diulang kaji mengikuti perubahan sikon. Padahal kritik 0 itu adalah bagian dari kritik atas diri sendiri dari partai lain yang sebelumnya menjadi pengusung jawaranya. Dalam hal ini, Jokowi yang sebelumnya adalah Gubernur Jakarta yang tidak lain diusung oleh partainya Gembong Warsono. Politik santun. Ada baiknya untuk berusaha bersikap bijak sebagai politisi untuk mau berendah hati mengakui apa yang telah diupayakan oleh orang lain sekalipun dan konteks rivalitas. Bagaimanapun pencapaian pembangunan Jakarta adalah demi publik. Sekecil apapun, hasilnya tetap saja sebuah hasil, bukan presiden atau keburukan, kecuali jika prestasinya adalah kejahatan semuanya. Tentu saja kita berharap setelah Anies, para pelanjutnya akan melengkapi kerja-kerja yang kurang, tinggal belum selesai atau harus dikaji ulang untuk kebaikan semuanya. Jakarta adalah Indonesia mini. Segala persoalan politiknya pun harus telah menjadi ajang gladi resik bagi pertarungan para parpol sebelum bisa masuk ke Pilpres, termasuk 2024 yang akan begitu hot.